Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Institut Setiani, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Faizah Julina, SPSI MA. Materi yang akan kami bahas adalah chapter 9 dan juga chapter 10 mengenai hukum dan juga HAM di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marsha Aulia dengan NPM CA2511011057. Nama aku Rima Kusumawati dengan NPM CA2511100302. Saya Rizka Dinul Hafizah dengan NPM CA2511100896. Saya Rizdiana Aprilia dengan NPM CA2511100952. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 9 yaitu Hukum dan HAM bagian 1 yang berfokus pada Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara hukum. Indonesia disebut sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan dengan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Mengapa negara hukum itu penting? Karena dengan adanya hukum, setiap warga negara memperoleh kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-haknya, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada seseorang yang diperlakukan istimewa hanya karena mereka memiliki jabatan, kekayaan, ataupun kekuasaan. Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang seluruh penyelenggaraannya berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi, dan juga ketuhanan. Dengan demikian, hukum di Indonesia bukan hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan memanfaatkan bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri negara hukum dan unsur-unsurnya. Negara hukum memiliki beberapa ciri utama. Pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, adanya pemisahan kekuasaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Ketiga, pemerintah menjalankan tugas berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Keempat, adanya lembaga peradilan yang independen sehingga mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa memihak siapapun. Selain itu, pemerintah juga harus diawasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalanan pemerintahan. Contohnya, apabila pemerintah membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum, masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya mengenai pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan dibuat agar dapat diterapkan dan juga diterima oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya masih banyak peraturan yang sulit dilaksanakan. Penyebabnya antara lain karena pembentukannya kurang melalui penelitian, hanya meniru aturan negara lain tanpa menyesuaikan kondisi Indonesia atau dibuat sekedar memenuhi target pemerintah. Menurut para ahli, hukum yang baik juga harus memiliki 5 kualitas, yaitu yang pertama menciptakan stabilitas, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga bersifat adil, yang keempat berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat, dan yang terakhir didukung oleh sumber daya manusia yang memahami hukum. Apabila kelima unsur tersebut sudah terpenuhi, maka hukum dapat menjadi alat pembangunan bangsa. Bagian terakhir membahas tentang rule of law. Rule of law berarti supremasi hukum, yaitu hukum berada di atas kekuasaan, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Agar rule of law dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa syarat, yaitu adanya perlindungan konstitusi, lembaga peradilan yang netral, pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, pendidikan kewarganegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan tindak pidana, proses hukum tetap harus dijalankan tanpa melihat status sosial maupun jabatan orang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan menciptakan masyarakat yang tertib, adil, sejahtera dengan menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan membahas tentang hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia atau HAM. Pada dasarnya, negara hukum dan HAM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena tujuan utama negara hukum adalah menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang menyerahkan sebagian haknya kepada negara agar tercipta ketertiban.
Sebagai gantinya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat. Apabila negara gagal memenuhi hak-hak tersebut, masyarakat berhak menuntut negara melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dibahas dengan aku tentang hubungan negara hukum dengan HAM. Dalam negara hukum, negara tidak boleh menghalangi masyarakat untuk mendapatkan atau menjalankan hak asasinya. Negara harus membuat aturan yang bisa melindungi HAM semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan juga budaya. Dalam negara hukum, yang menjadi pedoman bukanlah kehendak seseorang, tetapi juga hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, prinsip demokrasi juga sangat penting karena masyarakat diberi kesempatan untuk pengambilan keputusan. Apa saja sih hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945? Di antaranya ada hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak bekerja, hak beragama, hak memperoleh perlindungan hukum, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak memperoleh informasi, serta hak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Namun, perlu dipahami bahwa selain memiliki hak, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban. Misalnya, kita memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh melanggar hak orang lain ataupun melanggar hukum. Jadi, hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban. Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibentuklah Komnas HAM, yaitu lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Contohnya seperti pelanggaran HAM terhadap pekerja yang bekerja selama 12-14 jam dalam sehari, dengan upah yang rendah, fasilitas yang kurang, dan juga waktu istirahat yang kurang memadai. Contoh ini menunjukkan bahwa hukum yang ada di negara harus tetap mengutamakan nilai kemanusiaan dan juga keadilan, bukan hanya tentang ekonomi. Di sisi lain, setiap warga negara juga harus menghormati hak orang lain, supaya terciptanya kehidupan yang tertib, adil, dan juga demokratis. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.